Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kinanti, mahasiswi Universitas Negeri Yogyakarta, program studi Pendidikan Ekonomi tahun 2020. Ya, di sini saya akan memaparkan materi mengenai pasar uang. Apa sih yang dimaksud dengan pasar uang dan apa yang terlintas di benak kalian saat mendengar pasar uang? Oke, mari kita bahas. Jadi, pasar uang merupakan sarana, lembaga keuangan dan perusahaan non-keuangan ataupun perusahaan lainnya dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendek. Sistem yang digunakan di pasar uang ini mengacu pada sistem keuangan yang berhubungan dengan kegiatan perdagangan, kegiatan investasi, dan pinjam-meminjam. Pelaku dalam pasar uang sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada lembaga keuangan seperti yang saya sebutkan tadi, ada lembaga keuangan bank. Nah, lembaga keuangan ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu ada lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Nanti kita akan bahas mengenai perbedaan di antara keduanya. Oke, kemudian pelaku yang kedua yaitu perusahaan-perusahaan besar. Ya, perusahaan yang sudah go public atau menerbitkan commercial paper seperti Bank Indonesia. Dan yang ketiga yaitu ada masyarakat atau individu-individu yang bertransaksi dalam pasar uang. Misalnya, masyarakat atau individu yang membeli surat atau sertifikat Bank Indonesia. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai lembaga keuangan. Lembaga keuangan dibagi menjadi 2. Yang pertama tadi yaitu lembaga keuangan bank dan yang kedua lembaga keuangan bukan bank. Apa sih yang dimaksud dengan lembaga keuangan bank? Ya, bank. Bank menjadi tempat kita untuk menabung ya, atau tempat bertransaksi, entah itu pinjam meminjam dan lain sebagainya. Juga menjadi tempat menghimpun dana. Tapi selain itu, bank juga berperan sebagai agen pembayaran nih. Agen pembayaran yang menawarkan layanan pembayaran seperti kartu kredit, kartu debit, fasilitas cek, dan fasilitas setoran langsung, dan lain-lain. Nah, bank juga berperan sebagai penghimpun atau penghimpun dana atau perantara dalam mempertemukan pihak yang memerlukan dana dengan pihak yang memiliki dana atau pihak yang pemberi pinjaman. Nah, bank ini mempunyai tugas untuk menerima setoran dari nasabah dan kemudian mempergunakannya atau memberikan pinjaman dari dana yang diterima tersebut kepada nasabahnya atau kepada para pelanggannya. Nah, yang nantinya pada gilirannya akan digunakan untuk membiayai pendidikan, untuk mengembangkan usaha, dan lain-lain. Selain itu, bank juga berperan dalam memberikan pinjaman kepada nasabahnya. Nah, kemampuan bank untuk meminjamkan dana kepada nasabah ditentukan oleh rasio cadangan kas yang dimiliki oleh bank itu sendiri. Nah, bagaimana sih cara bank itu menghasilkan uang? Jadi, bank menghasilkan uang dengan cara berinvestasi. Berinvestasi melalui apa? Melalui dana yang diterima dari nasabah dalam bentuk deposito. Oke, bank ini dibagi menjadi 2 ya. Ada bank sentral dan bank umum. Bank sentral adalah bank yang dimiliki oleh pemerintah atau yang dapat kita kenal sebagai Bank Indonesia. Nah, fungsi atau tugas dari Bank Indonesia ini atau bank sentral yaitu mencetak uang, kemudian menetapkan kebijakan dan menetapkan tingkat suku bunga serta mengawasi atau mengontrol stabilitas sistem keuangan. Dan yang kedua ada bank umum atau bank konvensional. Nah, bank konvensional ini merupakan lembaga perbankan yang memiliki kegiatan usaha di bidang jasa keuangan, baik yang prinsipnya itu konvensional ataupun syariah. Nah, tugas dari bank umum ini adalah menghimpun dana dari masyarakat yang nantinya juga akan disalurkan kembali kepada masyarakat, baik untuk individu ataupun perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan modal. Ya, jadi bank umum juga berperan sebagai perantara atau yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana. Selanjutnya yaitu lembaga keuangan bukan bank atau yang disingkat LKBB. Apa sih LKBB itu? Jadi LKBB adalah lembaga yang tidak menghimpun dana dari masyarakat. Nah, contohnya yaitu perusahaan asuransi, ada perusahaan atau lembaga dana pensiun, ada pegadaian.
Oke, apa yang membedakan antara LKBB dengan LKB? Jadi perbedaannya terlihat jelas dalam proses penghimpunan dana. LKBB tidak melakukan penghimpunan dana secara langsung dari masyarakat, baik berupa simpanan tabungan ataupun deposito seperti yang dilakukan oleh bank, melainkan mengeluarkan surat berharga yang nantinya dapat dibeli oleh masyarakat. Nah, LKBB juga melakukan kegiatan penjualan saham atau penyertaan modal. Nah, kegiatan keuangan lainnya juga yang memang sudah disetujui oleh Menteri Keuangan. LKBB memberikan kita fasilitas atau menawarkan kepada kita untuk berinvestasi, yaitu dalam bentuk surat berharga pasar uang atau sertifikat Bank Indonesia. Kemudian perbedaan lainnya yaitu LKBB tidak mencetak uang seperti yang dilakukan oleh bank ya. Jadi bank itu kan tugasnya salah satunya mencetak uang giral yang kemudian dapat mempengaruhi jumlah peredaran uang ya di masyarakat, sedangkan LKBB tidak dapat melakukan hal tersebut. Nah, LKBB dapat memberikan pinjaman tadi kepada nasabah dalam bentuk modal yang dapat dikelola kembali. Nah, siapa saja pelaku di dalam LKBB ini sama ya seperti tadi, ada perusahaan pemerintah ataupun perusahaan swasta dan kemudian ada individu-individu atau masyarakatnya. Nah, jenis dari LKBB ini yang pertama ada Pegadaian. Jadi Pegadaian merupakan lembaga yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat baik yang bersifat konsumtif ataupun produktif. Nah, ya dengan hukum gadai ya tentunya, dan masyarakat ini wajib memberikan barang berharga sebagai jaminan. Nah, nanti barang tersebut juga dapat ditebus dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang kedua ada perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi ini merupakan perusahaan yang memberikan jaminan atas resiko yang dimiliki oleh pengguna asuransi dan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk premi atau iuran asuransi. Dan yang ketiga yaitu ada lembaga dana pensiun. Lembaga ini mengelola dana, khususnya dana pensiun bagi pegawai yang telah memasuki usia pensiun sebagai bentuk penghargaan atas pekerjaan yang telah dilakukan selama ini ya, dan sebagai jaminan masa tua. Kemudian yang terakhir ada koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam merupakan atau melakukan memiliki tugas ya, itu menerima simpanan dari anggotanya dan dapat memberikan pinjaman kepada anggotanya yang memang membutuhkan modal dengan bunga yang relatif rendah. Ya, kita bahas mengenai tujuan dari pasar uang. Bagi pihak yang memang membutuhkan dana, pasar uang ini yang pertama dapat memenuhi kebutuhan jangka pendek, yang kedua dapat memenuhi kebutuhan likuiditas, dan ketiga dapat memenuhi kebutuhan atau modal kerja. Nah, kemudian ada fungsi dari pasar uang. Pasar uang ini bagi perusahaan memiliki fungsi ya, khususnya perusahaan yang memang ingin melakukan ekspansi dalam bisnisnya dan membutuhkan sumber modal yang besar. Nah, pasar uang dapat menjadi alternatif sumber pembiayaan. Kemudian bagi para investor asing yang ingin menanam saham di Indonesia, nah pasar uang dapat menjadi mediator atau fasilitator dalam menyalurkan pinjaman dana pendek. Kemudian menjadi tempat penjualan surat-surat berharga dalam waktu jangka pendek, dan yang terakhir dapat menjadi atau dapat menghimpun uang atau dana dari masyarakat dan sekaligus sebagai alat untuk menawarkan investasi yang berupa surat berharga pasar uang dan sertifikat Bank Indonesia. Oke, selain memiliki keuntungan, tentunya para investor ini juga dapat ya atau bisa mengalami kerugian ataupun adanya resiko-resiko nih di pasar uang. Apa saja resiko yang ada di pasar uang? Yang pertama ada resiko gagal bayar atau default risk. Nah, resiko ini terjadi apabila pihak yang diberikan modal ini tidak dapat melakukan pembayaran pada saat tagihan jatuh tempo. Yang kedua yaitu resiko penanaman kembali. Nah, ini terjadi akibat adanya pengalihan investasi ya. Misalkan ada seorang investor ingin meminjam dana untuk mengembangkan usahanya.
tapi dana yang dipinjam itu digunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, kemudian yang ketiga ada resiko fundamental. Risiko ini terjadi apabila ada perubahan kebijakan, baik itu kebijakan fiskal ataupun kebijakan moneter. Dan kemudian yang terakhir ada resiko pasar. Nah, ini akibat adanya pergerakan nilai tukar dan fluktuasi harga ya, atau bisa juga suku bunga. Oke, yang terakhir ada instrumen pasar uang. Instrumen pasar uang yang pertama ada sertifikat Bank Indonesia. Sertifikat ini dikeluarkan oleh bank sebagai pengajuan hutang dalam jangka waktu 1 hingga 3 bulan dengan sistem bunga atau deposito sebagai imbalannya. Kemudian yang kedua ada surat berharga pasar uang. Ini juga dikeluarkan oleh bank yang nanti ditandatangani oleh nasabah sebagai jaminan pelunasan hutang. Kemudian ada sertifikat deposito. Selanjutnya ada T-bills, ada call money, sertifikat deposito, treasury bills, dan yang terakhir ada commercial paper. Oke, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat membawa kebermanfaatan bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.